Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Arga duduk di bangku kayu depan rumah kecilnya, menatap langit senja yang perlahan memudar menjadi kelam. Di pangkuannya, ia menggenggam tangan Sari yang masih hangat. Senyum lembut itu begitu menenangkan, seolah waktu berhenti sejenak hanya untuk mereka. Namun, di balik senyum itu, ada bayang kekhawatiran yang tersembunyi dalam mata Sari. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Arga dengan suara pelan, mencoba menangkap keraguan yang samar di wajahnya. Sari mengangguk perlahan, tapi tatapannya kosong, seperti menyimpan beban yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, udara dingin menyelinap lewat celah jendela. Suara angin membawa bisikan samar yang seakan memanggil dari kejauhan. Arga menggenggam tangan Sari lebih erat, berusaha melindungi kekasihnya dari bayang-bayang yang tak terlihat. Sari berbisik, "Kalau aku pergi duluan, jangan lupa janji kita," ucapnya terputus, seakan takut kata-katanya bisa menarik sesuatu yang gelap. Arga mengerutkan dahi, tidak mengerti maksudnya, tapi ia memegang janji itu dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, di ujung jalan kecil yang gelap, sekelebat bayangan hitam melintas cepat, membuat bulu kuduk Arga berdiri. Sari menoleh dengan wajah pucat, matanya melebar. "Aku merasakan sesuatu, Arga. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan." Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Arga berjaga di samping Sari, memerhatikan setiap gerak tubuhnya. Namun, dalam diam, Sari semakin melemah. Matanya yang cerah mulai redup oleh sesuatu yang jauh lebih kelam. Ketika jam dinding berdentang tengah malam, Sari tiba-tiba menarik tangan Arga. "Arga, tolong jaga aku. Jangan biarkan aku sendiri," katanya dengan suara serak dan penuh ketakutan. Arga mengangguk, janji itu seperti rantai yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Tak lama kemudian, Sari terdiam, matanya menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Arga merasakan hawa dingin menusuk kulitnya, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik tirai malam. Keesokan paginya, Sari ditemukan terlelap selamanya. Tubuhnya dingin, dan wajahnya tampak damai, tapi di balik itu, Arga tahu ada sesuatu yang belum selesai. Janji yang belum terpenuhi, dan bayang yang perlahan mulai mengisi hidupnya. Dalam kesendirian, Arga memandang foto mereka berdua. "Aku akan menemukan jawabannya, Sari," bisiknya. Namun, dari balik jendela, bayang gelap itu kembali muncul, menatap Arga dengan mata yang tak berdetik. Senja yang dulu penuh warna kini berubah menjadi penanda awal sebuah perjalanan kelam, di mana cinta dan kesedihan berpadu dalam sebuah misteri yang akan menggerogoti jiwa. Hari-hari setelah kepergian Sari terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Arga. Rumah kecil itu sunyi, hanya suara detak jam yang mengisi ruang kosong. Namun, dalam keheningan itu, ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arga sering merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari balik bayang-bayang gelap di sudut ruangan. Kadang, aroma wangi khas Sari tiba-tiba menyusup, seolah ia masih ada di dekatnya, namun ketika Arga menoleh, hanya kesunyian yang menjawab. Malam hari menjadi saat yang paling menakutkan. Ketika lampu dimatikan dan gelap merayap masuk, Arga mulai mendengar bisikan halus memanggil namanya. Suara itu lembut tapi menusuk hati, membuat bulu kuduknya berdiri. "Arga," suara itu bergema di telinganya, seolah berasal dari tempat yang jauh dan dekat sekaligus. Arga menutup telinganya, mencoba menepis kenyataan bahwa suara itu bukan berasal dari pikirannya sendiri. Suatu malam, saat hujan turun deras, Arga terbangun karena suara pintu berderit pelan. Ia membuka matanya, melihat sosok samar berdiri di ujung kamar, bayangan tinggi dengan wajah yang tak jelas, tapi aura sedihnya begitu kuat. Arga menggigil, berusaha membujuk dirinya bahwa itu hanya khayalan. Namun, saat sosok itu bergerak mendekat,
ia merasakan kehangatan yang familiar. Hatinya berteriak, "Sari!" Bayangan itu seolah menjawab tanpa suara, hanya tatapan penuh luka yang menusuk jiwa. Arga merasakan tangan dingin menyentuh pipinya, membuat air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Hari demi hari, bayangan itu sering muncul di waktu senja, seperti mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Arga mulai menulis diari, mencoba mencatat setiap penampakan dan bisikan yang ia dengar, berharap bisa memahami arti semua ini. Namun, semakin dalam ia menyelami misteri itu, semakin berat beban yang ia rasakan di dadanya. Ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kepergian Sari, sesuatu yang membuat bayangan itu tidak bisa pergi dan Arga pun terjebak dalam kesedihan yang tak bertepi. Malam itu, saat angin berhembus membawa dingin menusuk tulang, Arga berbisik sendirian, "Aku akan mencari jawabannya, Sari. Aku tidak akan biarkan kamu terluka sendirian." Namun, di luar jendela, bayangan hitam itu memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan, seolah juga menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Sejak malam itu, Arga mulai merasa bayangan itu semakin nyata. Setiap waktu senja, saat langit berubah warna menjadi oranye kemerahan, sosok itu selalu muncul. Ia berdiri di luar jendela, menatap Arga dengan mata yang penuh kesedihan dan rindu. Arga tak berani membuka jendela atau pintu. Ia hanya bisa memandang dari balik tirai, merasakan gelombang emosi yang campur aduk, ketakutan, kehilangan, dan cinta yang tak pernah padam. Bayangan itu seperti cermin dari hatinya yang terluka. Suatu senja, Arga memberanikan diri berbicara, "Sari, apakah itu kamu?" Suaranya gemetar. Bayangan itu tetap diam, namun ada getaran yang terasa di udara, seolah ia mendengar dan mengerti. Malam itu, Arga bermimpi. Ia berada di sebuah lorong gelap, dikelilingi oleh bayang-bayang yang berbisik lembut. Di ujung lorong, Sari berdiri, wajahnya berseri namun penuh kesedihan. "Arga, aku masih di sini, tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu," katanya lirih. Arga mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti oleh kegelapan yang menahan. "Kenapa? Apa yang terjadi padamu?" tanya Arga penuh harap. Sari hanya tersenyum getir dan mengulurkan tangan, lalu bayangannya itu menghilang dalam kabut. Saat terbangun, air mata Arga membasahi bantal. Ia sadar bahwa bayangan itu bukan hanya penampakan, tapi jembatan antara dunia yang hidup dan yang sudah pergi. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui Arga, sebuah rahasia kelam yang menyelimuti kepergian Sari dan membuatnya terperangkap di antara dua dunia. Hari-hari berlalu dengan bayangan itu terus menghantui senja Arga. Wajah Sari yang tak pernah bisa ia sentuh lagi, membekas dalam setiap detik hidupnya. Rasa rindu dan sakit yang bercampur, menjadi beban yang menyesakkan dada. Suatu sore, ketika senja mulai merona, Arga menemukan sesuatu di bawah meja, sehelai surat dengan tulisan tangan yang tak asing. Surat itu berisi pesan terakhir dari Sari, yang mungkin bisa membuka tabir misteri yang selama ini mengikat mereka. Dengan tangan gemetar, Arga membuka surat itu. Kata-kata Sari terpampang jelas, membawanya ke dalam pusaran kesedihan dan rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. "Arga, jika kamu menemukan ini, ketahuilah aku mencintaimu sampai akhir. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui, sesuatu yang membuatku pergi." Arga terdiam, dan di luar jendela, bayangan senja itu menunggu, seolah siap membimbingnya ke kebenaran yang tersembunyi. Arga duduk termenung di meja kayu, surat di tangannya terasa berat seperti membawa beban dunia. Tulisan Sari yang rapi namun penuh emosi itu seakan menyayat hati. Ia tahu, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai muncul ke permukaan. Dalam surat itu, Sari bercerita tentang penyakit yang dideritanya, sebuah penyakit yang tidak diketahui banyak orang, yang membuatnya perlahan kehilangan nyawa tanpa bisa disembuhkan. Ia sengaja merahasiakannya agar Arga tidak bersedih. Namun bukan itu saja.
Sari juga menulis tentang sesuatu yang lebih gelap, sebuah kutukan yang turun-temurun dari keluarganya, yang membuat arwah mereka tidak bisa tenang jika janji dan ikatan hati belum terpenuhi. Arga merasakan dadanya sesak. Selama ini ia hanya tahu bahwa Sari pergi karena sakit, tapi ternyata ada bayangan lain yang menyelimuti kematiannya. Bayangan itulah yang sering ia lihat saat senja, bukan hanya penampakan biasa, tapi jiwa yang terbelenggu oleh kutukan. Ia teringat bagaimana Sari selalu menatap langit senja dengan mata penuh ketakutan, seolah berusaha mengusir sesuatu yang tak terlihat. Dan kini, Arga mengerti mengapa bayangan itu terus datang. Ia adalah wujud dari jiwa Sari yang terperangkap di antara dua dunia. Dengan hati berat, Arga mulai mencari cara untuk memutus kutukan itu. Ia mengunjungi tetua desa, mencari tahu tentang legenda keluarga Sari dan cara mengakhiri penderitaan yang menimpa kekasihnya. Tetua desa memberinya sebuah kalung kecil berisi doa dan jimat, kata mereka bisa membantu memanggil jiwa yang tersesat dan membebaskannya jika digunakan dengan benar. Arga menggenggam kalung itu erat, harapan kecil mulai menyala di dalam dadanya. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat pula bayangan itu menampakkan diri. Suatu malam, bayangan Sari muncul dengan ekspresi berbeda, bukan hanya sedih, tapi juga marah dan gelisah, seolah melawan sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Arga menyadari, rahasia yang Sari simpan bukan hanya tentang penyakit atau kutukan, tapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan kedamaian mereka berdua. Dengan tekad yang lebih kuat, Arga bersiap menghadapi kegelapan itu. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi demi cinta dan janji yang pernah mereka buat, ia akan terus berjuang, meski harus menembus batas antara hidup dan mati. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, bayangan itu menunggu, menatap Arga dengan mata penuh harap dan ketakutan. Waktu mereka bersama semakin menipis, dan senja pun terus berganti warna, membawa janji dan misteri yang harus segera dipecahkan. Malam itu, saat angin dingin berhembus pelan, Arga duduk di ruang tamu dengan kalung doa di tangan. Senja baru saja berlalu, menyisakan gelap yang pekat. Bayangan Sari muncul lagi, kali ini lebih jelas, dengan wajah yang penuh harap dan air mata yang tak bisa ia tahan. Arga, suara lembut itu bergema, menusuk relung hati yang paling dalam. Arga menatap bayangan itu, matanya berkaca-kaca, tapi ia tahu ini kesempatan terakhir untuk berbicara. "Kenapa kau masih di sini, Sari? Apa yang membuatmu tak bisa pergi?" tanya Arga dengan suara bergetar. Sari menunduk, lalu berkata pelan, "Kutukan itu mengikatku. Aku tak bisa tenang karena janji kita belum terpenuhi. Aku takut meninggalkanmu dalam kesedihan seperti ini." Arga menghela napas panjang. "Aku juga takut kehilanganmu, tapi aku tidak ingin kau tersiksa. Apa yang harus kulakukan untuk membebaskanmu?" Bayangan Sari mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh Arga, namun hanya angin yang berhembus di antara mereka. "Kau harus percaya dan melepaskan aku. Biarkan aku pergi dengan damai." Air mata Arga mengalir deras. Ia menggenggam tangan bayangan itu walau terasa kosong. "Aku mencintaimu, Sari, tapi aku harus membiarkanmu pergi demi kita berdua." Sari tersenyum sedih, kemudian perlahan bayangannya memudar menjadi cahaya kecil yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Arga merasakan kelegaan dan kesedihan sekaligus, seperti kehilangan dan menemukan dalam satu waktu. Keesokan harinya, Arga menemukan tubuh Sari yang dulu dingin kini terasa hangat dalam hatinya. Bayangan itu tak pernah muncul lagi di senja, tapi cinta dan kenangan mereka tetap hidup abadi. Arga menatap langit senja dengan tenang. Ia tahu, meski Sari telah pergi, ia akan selalu bersama dalam setiap hembusan angin dan sinar senja yang memerah. Hari-hari berlalu, namun rumah kecil itu kini terasa berbeda. Keheningan yang dulu menusuk kini berubah menjadi ketenangan yang hangat. Arga belajar menerima kenyataan bahwa Sari telah pergi, tapi cintanya tetap hidup dalam setiap sudut rumah dan setiap senja yang mewarnai langit. Suatu sore,
Arga berdiri di depan jendela, memandang langit yang mulai merona jingga. Angin lembut menyapu wajahnya, seolah membelai jiwa yang selama ini terluka. Ia tahu, itu adalah sapaan terakhir dari Sari, sebuah pesan damai yang ingin ia sampaikan. Dengan hati yang lega, Arga membuka laci meja dan meletakkan kalung doa yang pernah diberikan tetua desa. Ia tersenyum kecil, membayangkan Sari akhirnya bebas dari kutukan dan kesedihan yang mengikatnya. "Selamat jalan, Sari," bisik Arga, suaranya penuh rasa cinta dan harapan. "Semoga kau menemukan kedamaian yang selama ini kau cari." Malam itu, Arga tidur dengan tenang, tanpa gangguan bayangan atau bisikan. Dalam mimpinya, ia melihat Sari tersenyum cerah, berjalan bebas di padang bunga yang luas, bebas dari segala beban dan luka. Saat terbangun, Arga merasakan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan mereka memang berakhir di sini, tapi cinta mereka tidak pernah padam. Senja itu menjadi saksi bisu dari sebuah kisah yang penuh duka, cinta, dan pengorbanan. Bayangan yang dulu menghantui kini telah menjadi kenangan indah yang mengajarkan arti melepaskan dan menerima. Arga melangkah keluar rumah, menghirup udara segar dengan lega. Ia siap melanjutkan hidupnya, membawa kenangan Sari sebagai cahaya yang menerangi jalan di depan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.